Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini kita berada di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang berada di Kota Palembang. Menarik untuk mengulas kawasan ini karena ini adalah salah satu bukti keberadaan, salah satu bukti eksistensi Kerajaan Sriwijaya yang mempengaruhi peradaban yang ada di Kota Palembang ini. Prestasi Kedukaan Bukit. Selamat tahun Saka telah berjalan 604 tahun. Pada hari ke-11 paruh terang bulan Waisaka Dapunta yang naik di perahu untuk menalap Sediatarta. Pada hari ke-7 paruh terang bulan Jesta Dapunta berangkat dari Minana sambil membawa bala tentara 20.000 orang dengan 200 peti, berbekalan naik perahu dan yang berjalan kaki 1.312 orang banyaknya, dan tiba di muka dengan sukacita pada hari kelima paruh terang bulan Asada dengan tepat dan penuh kegembiraan datang membuat perkampungan Sriwijaya menang, berjalanan berhasil dan menjadi makmur senantiasa. Situs Karanganyar. Situs Karanganyar merupakan salah satu bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Tinggalan masa lalu ini juga menunjukkan sistem budaya tepian sungai yang dianut masyarakat pada masa lalu itu. Terdapat 3 subsitus yang dihubungkan oleh kanal-kanal buatan. Sebanyak 7 kanal membentuk semacam rangkaian yang saling terhubung dan bermuara ke Sungai Musi. Pada penelitian awal dimulai tahun 1984, para peneliti menduga bahwa kanal-kanal itu sengaja dibuat sebagai wahana untuk kapal dan perahu bermanuver. Penelitian selanjutnya memperkuat dugaan keberadaan Kerajaan Sriwijaya di lokasi ini. Terdapat 3 kolam yang dihubungkan oleh kanal-kanal. Di kolam terbesar yang berukuran 623 meter kali 325 meter, terdapat 2 pulau, yaitu Pulau Nangka yang berukuran 462 meter kali 325 meter dan Pulau Cempaka yang berukuran 40 kali 40 meter. Temuan-temuan artefak di situs Karanganyar berupa fragmen keramik berbentuk tempayan, guci, buli-buli, mangkuk, dan piring. Pecahan gerabah di lokasi ini menunjukkan adanya penggunaan berbagai peralatan seperti anggo, kendi, periuk, tempayan, pasu, dan genting. Di samping itu ditemukan pula sisa bangunan berbentuk struktur bata. Keberadaan situs, bentuk dan konstruksinya menunjukkan tata pemukiman dan lingkungan yang sangat baik. Tinggalan berupa struktur bangunan serta fragmen perlengkapan dan peralatan merupakan indikasi padatnya aktivitas manusia yang menempati situs ini pada masa lalu. Struktur bata, keberadaan manusia dengan keberagaman aktivitasnya tercermin pada fitur dan artefak yang ditemukan di situs Karanganyar ini. Fitur yang paling bernilai pada situs ini adalah kanal, kolam, pulau buatan, dan struktur bata ditemukan di Pulau Cempaka. Di tempat ini ditemukan struktur bata tidak beraturan pada kedalaman 30 cm dan struktur bata berukuran 1 meter kali 20 meter. Struktur bata ini diduga sebagai sisa bangunan pada masa lalu, tetapi belum diketahui bentuk bangunan yang sesungguhnya. Fitur dan artefak berupa tembikar, keramik, dan manik-manik yang ditemukan di situs ini setidaknya dapat mengkonstruksi secara sederhana bagaimana pola kehidupan pada masa lalu. Demikian situs Karanganyar sebagai bukti keberadaan peradaban yang ada di Palembang ini.
Oke kawan-kawan, sekarang kita berada di depan museum. Kita coba sedikit mengulas museum yang ada di kawasan ini. Apa yang tersimpan di dalamnya? Arca Buddha Bukit Siguntang. Arca Buddha ini terbuat dari batu granit, ditemukan di Bukit Siguntang pada tahun 1920-an dalam keadaan tidak utuh, terbagi menjadi beberapa bagian. Setelah direkonstruksi ternyata menjadi arca Buddha berukuran besar, setinggi 277 cm. Arca ini berbentuk tokoh dalam posisi berdiri mengenakan jubah transparan yang berlipat-lipat menutupi kedua bahunya, berambut keriting, bersanggul, dan di dahinya terdapat bulatan. Ciri-ciri ikonografi pada arca menunjukkan gaya Amarawati yang berkembang di India Selatan pada sekitar abad ke-2 sampai 5 Masehi. Namun gaya ini masih tetap berkembang di Sri Lanka sampai abad ke-8 Masehi. Diperkirakan arca Buddha Bukit Siguntang ini berasal dari abad ke-7 hingga 8 Masehi. Prasasti Talangtuo. Prasasti ini berisi tentang perintah Daputra yang Sri Jayanasa untuk membuat taman kerajaan yang diberi nama Taman Sri Kestrai. Taman ini dibuat pada tanggal 2 Chaitra atau 23 Maret 684 Masehi sebagai pranidana atau Nazar Dapuntahyang karena telah sukses melaksanakan ekspedisi militer Sriwijaya. Prasasti ini menyebutkan juga harapan agar taman ini bermanfaat bagi semua makhluk. Ditemukan di Talangtuo, Palembang pada tahun 1920 oleh L.C. Westerning, residen Palembang saat itu. Berhuruf Pallawa berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Jadi yang ada ini adalah replikanya. Selanjutnya kita berada di Prasasti Batu Raja. Prasasti Batu Raja ditemukan di Sungai Kemering dan isinya berkaitan dengan Minanga bertahun 606 Saka. Selanjutnya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tertua di Tanggalan Sriwijaya ini ditemukan di tepian Sungai Tatang, Kedukan Bukit, Palembang pada 29 Oktober 1920. Menceritakan perjalanan Dapuntahyang dari Minanga Tamuan naik perahu bersama bala tentaranya, kemudian tiba di Muka Upang dan akhirnya membangun kota Sriwijaya dengan menaklukkan beberapa daerah sekitarnya. Ditulis dengan huruf Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti asli tersimpan di Monas, Jakarta.
Selanjutnya prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di situs Sabongging, 3 Ilir, Palembang, berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Dibahas pada sebongkah batu dan bagian atasnya dihiasi 7 kepala ular. 7 kepala ular kobra, dan pada bagian bawah terdapat cerat pancuran. Teknisi penulisan mendatar terdiri dari 28 baris. Berisi tentang sumpah setia dan dari para pejabat kerajaan, kerabat raja maupun para pekerja dan hamba raja kepada Sriwijaya. Mereka yang melanggar sumpah akan terbunuh oleh kutukan tersebut. Prasasti ini menyebutkan istana kerajaan dan nama-nama jabatan dalam struktur pemerintahan. Prasasti ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Inilah dia prasasti Telaga Batu. Oke kawan-kawan, kita menemukan salah satu artefak, yakni kemudi kapal. Kemudi kapal ini terbuat dari kayu unglen atau biasa disebut dengan sebutan kayu besi, karena jenis kayu ini sering terendam dalam air akan semakin kuat. Kalau kita menyebutnya dengan kayu ulin. Kemudi ini merupakan salah satu bukti bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dan salah satu pusat perdagangan internasional terbesar di Asia Tenggara. Oke, prasasti Bukit Seguntang, prasasti Bom Baru, prasasti Palas Pasemah, prasasti Bungkuk, prasasti Karangbrahi, prasasti Kota Kapur, nah seperti kapur batu menjulang, prasasti Sidarta, prasasti fragmen prasasti.
toleransi adalah pintu perdamaian dalam membangun peradaban dunia. Toleransi. Oke kawan-kawan, tadi itu ulasan kita, review kita tentang museum yang ada di kawasan ini. Semoga bermanfaat. Next kita akan coba mengulas tempat menarik lain yang ada di kota Palembang ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.